Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Ibu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, saat ini kita akan belajar sejarah peminatan pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat dinamis karena selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Peristiwa yang menjadi penyebab perubahan tersebut akan mengakibatkan dampak tertentu bagi kehidupan manusia selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan. Apa itu perubahan dan apa itu keberlanjutan? Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan yang satu dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sedangkan keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan manusia yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Nah, ada yang bisa berikan contoh mengenai perubahan dan keberlanjutan? Contohnya, pada saat ini kalian sedang duduk di bangku SMA. Tahun yang lalu kalian duduk di bangku SMP. 4 tahun yang lalu kalian duduk di bangku SD. Dan 10 tahun yang lalu kalian masih duduk di bangku TK, bahkan masih bernyanyi dan bermain. Nah, tentunya dalam rentang waktu mulai bersekolah di TK hingga kini, kalian mempunyai pengalaman, ya, atau pengalaman apa saja yang masih kalian ingat atau rekam sampai saat ini. Kemudian, ketika kalian masih TK, SD, SMP, dan SMA, tentunya banyak terjadi perubahan. Sehingga perubahan dan keberlanjutan tidak bisa dipisahkan dan mereka saling berkaitan. Kemudian, dalam proses perubahan dan keberlanjutan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Apa-apa saja yang menjadi penyebab faktor internal dalam proses perubahan dan keberlanjutan? Mari kita lihat. Yang pertama, mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur lembaga masyarakat, sedangkan berkurangnya jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya kekosongan, baik dalam pembagian kerja maupun stratifikasi sosial. Yang kedua, mengenai penemuan-penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat baru maupun ide baru yang diciptakan oleh individu dalam masyarakat. Sedangkan invention merupakan penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, atau dengan demikian, proses discovery dapat berkembang menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan suatu penemuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, yaitu pertentangan dalam masyarakat.
Pertentangan mengenai nilai, norma, politik, etnik, dan agama dalam masyarakat dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan yang berlangsung cepat dalam kurun waktu singkat. Ada yang bisa berikan contoh mengenai pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat? Ya, contohnya di sini adalah revolusi Rusia tahun 1917, di mana revolusi Rusia telah menyebabkan perubahan-perubahan besar di negara tersebut. Pada awalnya, Rusia merupakan negara berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Tsar. Setelah revolusi, Rusia berubah menjadi negara republik yang berideologi komunis. Seluruh lembaga kemasyarakatan mulai bentuk negara hingga desa mengalami perubahan mendasar. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu faktor eksternal. Apa saja yang terjadi pada faktor eksternal? Yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik masyarakat memiliki potensi sebagai faktor penyebab perubahan sosial. Adanya bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, dan tsunami memungkinkan masyarakat meninggalkan daerah asal dan pindah pada pemukiman baru. Contohnya, pada tsunami di Aceh dan juga di Palu. Ketika sudah terjadi tsunami dan gempa, otomatis masyarakat akan meninggalkan kota tersebut dan pindah pada pemukiman baru untuk memulai hidup baru. Yang kedua, peperangan. Suatu negara yang terlibat perang dengan negara lain dapat mengalami perubahan sosial. Biasanya dialami oleh negara yang kalah perang karena dipaksa oleh pihak pemenang perang. Contohnya adalah yang dialami oleh Jerman pada Perang Dunia II pada tahun 1945. Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kedua negara tersebut memiliki ideologi berbeda. Jerman Barat berideologi kapitalis, sedangkan Jerman Timur berideologi komunis. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Hubungan secara fisik antar dua kebudayaan masyarakat akan menimbulkan pengaruh timbal balik. Kebudayaan suatu masyarakat cenderung akan memengaruhi masyarakat lain. Proses penerimaan kebudayaan asing oleh masyarakat akan menghasilkan akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi. Nah, materi kita untuk saat ini sampai di sini. Silakan anak-anak mempelajarinya.